Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, kumaha damang. Mudah-mudahan urang sadayana sehat walafiat nyana. Dinten dinten Rebo kaping 3 November 2021 patepang deui sareng Ibu di pangajaran 3 bahasa Sunda. Nah, anak-anak, hari ini bertemu lagi di pelajaran bahasa Sunda. Sudah siap belajarnya? Tata acan pelajaran di ngawitan, siapkeun heula alat tulis sareng buku paketna. Pami tos siap sadayana, hayu urang baca doa heula nyana. Baca doa di dalam hati masing-masing. Baca doa di ngawitan. Berdoa selesai. Anak-anak, dinten ieu urang diajar masih pangajaran 3. Dinten ieu pangajaran 3. Pangajaran 3 nyaeta tentang usum-usuman. Ya, leres teu pangajaran 3. Nah, pangajaran 3 tentang usum-usuman. Nah, mingguan kamari urang diajar ngeunaan istilah usum-usuman. Aya istilah usum-usuman berdasarkan keayaan alam sareng istilah usum-usuman berdasarkan keayaan masyarakat. Aya nu masih emut istilah usum-usuman anak. Nah, ayeuna urang lajengkeun ka materi salajengna nyaeta mikaweruh tanda baca. Di halaman 43. Cobi dibuka halaman 43. Nah, tanda baca dalam bahasa Sunda, tanda baca teh aya 4. Nu kahiji tanda titik. Nu kadua tanda koma. Nu katilu tanda tanya. Nu kaopat tanda seru. Nah, aya 4 tanda baca. Nah, dinten ieu urang diajar 2 tanda baca, nyaeta tanda titik sareng tanda tanya. Nah, mikaweruh tanda titik. Ya. Tanda titik mangrupikeun tanda baca anu dianggo pikeun nandaan tungtung kalimah. Tanda baca tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai atau digunakan untuk menandai akhir atau menunjukkan sebuah akhir kalimat. Bisa dipahami? Jadi tanda titik itu digunakan pada setiap akhir kalimat. Nah, tanda titik, nih seperti ini simbolnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, itu tanda titik. Contoh kalimat. Bapak mulih di damel, titik. Bapak pulang dari bekerja, titik. Itu kalimat pertama ya, Ibu tambahkan di dalam tidak ada. Terus kalimat kedua.
ada pada buku paket nomor 1 ya. Danu jeung Salman keur huhujanan. Titik. Danu dan Salman sedang hujan-hujanan atau sedang bermain hujan. Nah, di sini selain ada tanda titik, itu ada penulisan huruf besar atau aksara gede. Ada pada kata bapak, huruf B-nya besar karena awal kalimat. Terus di situ ada Danu jeung Salman. Nah, huruf D-nya huruf besar karena apa? Karena nama orang dan di awal kalimat. Terus Salman, kenapa huruf S-nya besar? Sedangkan itu posisinya ada di tengah kalimat. Nah, karena Salman itu nama orang. Nama orang itu penulisan huruf awalnya harus aksara gede atau harus huruf besar. Ya, itu. Jadi penulisan huruf besar itu ada pada awal kalimat, nama orang, dan nama tempat. Kita lanjut ke tanda tanya. Tanda tanya mangrupikeun tanda baca anu dianggo pikeun tandaan tungtung kalimat. Jadi tanda tanya itu merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Ya, kalimat tanya. Jadi pada akhir kalimat tanya itu harus ada simbol tanda tanya. Nah, simbolnya ini seperti ini nih, simbol tanda tanya. Nah, kalian sudah mengetahui ya. Sekarang lanjut. Nah, dalam kalimat tanya itu ada atau pasti selalu ada yang namanya kecap tananya atau kata tanya. Nah, di sini Ibu sudah tambahkan ya sedikit materi tentang kecap tananya. Ada kecap tananya keur naon atau lagi apa, sedang apa. Kecap tananya keur naon kagunaanana naroskeun kegiatan atau aktivitas. Nah, jadi kalau kita menanyakan tentang kegiatan atau aktivitas menggunakan kata tanya keur naon atau nuju naon. Terus kecap tananya nu kadua, kumaha. Kumaha nyaeta artinya bagaimana. Nah, kumaha kegunaannya untuk naroskeun cara, untuk menanyakan cara. Terus kecap tananya di mana. Di mana untuk menanyakan tempat. Terus kecap tananya saha. Nah, saha itu artinya siapa? Di sini saha itu gunanya untuk menanyakan orang. Ya. Nah, yang terakhir ada kecap tananya iraha. Iraha artinya kapan. Nah, iraha di sini kegunaannya untuk menanyakan kejadian. Menanyakan kejadian atau waktu. Ya, jadi kalau menanyakan waktu
itu menggunakan kecapananya itu kapan. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, contoh kalimat menggunakan tanda tanya. Di mana Bapak meser sepatunya? Di mana Bapak membeli sepatunya? Terus ada di dalam buku paket juga ya, yang kedua. Saha nuker hujanan teh? Siapa yang sedang bermain hujan? Ya, seperti itu. Nah, contoh. Ada di buku paket halaman 43. Di situ ada hujan raat. Kalimahna nu kahiji ngagunakeun tanda titik. Danu jeung Salman keur nungguan hujan raat. Danu dan Salman sedang menunggu hujan reda. Terus yang kedua, menggunakan simbol tanda tanya. Nah, tadi kan kalau kita membuat kalimat tanya, otomatis ada kecapananya. Keur naon Salman jeung Danu teh? Sedang apa Salman dan Danu itu? Nah, di situ kecapananya. Pananya adalah keur naon. Itu ya. Nah, jadi untuk materinya hari ini dicukupkan sekian tentang tanda titik dan tanda tanya. Nah, untuk tugasnya adalah kalian membuat kalimat pada halaman 43 sampai 44. Membuat kalimat dengan menggunakan tanda titik dan tanda tanya. Nah, di situ katanya atau kecap-kecapnya sudah disediakan. Jadi kalian tinggal membuat kalimatnya. Di situ yang A. Subur tur lega. Kalimahna. Misal ya. Tanah aki di kampung subur tur lega. Tanah kakek di kampung sangat subur dan luas. Terus pada kalimat tanahnya menggunakan kecapananya kumaha. Kumaha keayaan tanah aki di kampung. Itu ya. Terus yang B di situ di lapang. Berarti kalimat pertama yaitu Danu bermain bal di lapang. Terus kalimat kedua menggunakan tanda tanya. Di mana Danu main bal? Nah, seperti itu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian membuat kalimat dua kalimat, yang satu menggunakan yang penggunaan tanda titik, yang satu penggunaan tanda tanya. Nah, di situ sudah disediakan kecapanannya. Jadi kalimat yang ke-1 dan ke-2 itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Jadi kan kalau yang kalimat tanya itu otomatis pertanyaan. Nah, yang kalimat keduanya itu yang menggunakan tanda titik itu berarti jawabannya. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Nah, mungkin teman-teman dicukupkan sekian untuk materi hari ini. Apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya, Ibu mohon maaf sekali, tolong dimaafkan.
Terima kasih untuk semua kerjasamana kanggo sagala perhatosanana. Tetap jagi kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan orang tiasa full lebet ka sakola. Hatur nuhun sakali deui. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.